Halo Sobat Setia, selamat datang di podcast kami yang hari ini kami akan membahas tema yang sangat penting dan gak kalah jauh penting dari episode dan tema kemarin ya, yaitu keharmonisan dan keragaman budaya dan agama. Saya Andini selaku pembawa acara dan hari ini kita punya bintang tamu yang spesial nih. Di sini ada Lukman, ada Halo. Retno, dan Hai. ada Bagus. Gimana nih Hai. kabarnya? Alhamdulillah kabar Baik. baik. Hostnya kabar baik? Oke, Baik, semangat baik, ya. baik Nah, dong. Oke, langsung aja mari kita mulai dengan segmen yang pertama ya. Kita akan membahas tentang definisi dan konsep keharmonisan dulu. Retno, gimana nih menurut kamu definisi dan konsep keharmonisan dalam konteks budaya serta agama? Oke, kalau menurut aku keharmonisan dalam konteks budaya dan agama itu kondisi di mana berbagai kelompok di masyarakat tuh bisa hidup dengan damai. Jadi walaupun memiliki budaya dan agama yang berbeda, mereka tetap bisa bekerja sama dengan baik dengan rukun. Oke, nih gue setuju banget apa kata Retno. Apalagi kita nih di negara Indonesia. Indonesia itu terkenal banget sama kebudayaannya ya. Kalau nggak salah nih ya, Indonesia itu punya sekitar 1728 itu warisan kebudayaan kan, banyak banget keberbedaan. Nah, yang tadi Retno bilang Eee, keharmonisan itu kita bisa hidup rukun ya, sebuah kelompok hidup rukun nih bareng-bareng di suatu negara tanpa adanya konflik. Sebenarnya ada sih konflik, tapi konfliknya kecil banget, apalagi Indonesia. Indonesia butuh banget nih yang namanya keharmonisan, ya Setuju. kan? Ya bener banget ya, keharmonisan itu intinya tentang saling menghargai dan, menghargai perbedaan satu sama lain. Iya, Iya. Kita nggak harus selalu setuju tuh, tapi yang penting kita bisa menghormati perbedaan. iya betul. Betul. Oke, setuju banget ya. Sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya tentang keberagaman budaya. Lukman, lo bisa ngejelasin nggak sih lebih detailnya tentang apa itu keberagaman budaya? Ya keberagaman budaya tuh kan banyaknya budaya dalam satu masyarakat ya, contohnya tuh kayak, istiadat, Betul adat-adat banget, gitu, bahasa, kan budaya-budaya itu banyak juga kan di Indonesia. Contohnya di Indonesia aja banyak banget tuh, seperti budaya Bali, mhm, yang unik atau budaya Jawa yang terkenal dengan betul tradisi-tradisinya. banget. Jadi Indonesia tuh luas banget, banyak banget budaya-budayanya. Kalimantan gitu Betul, ya. Iya betul. Budaya 1723. bener. Iya, betul. Gue setuju sama Lukman. Keberagaman budaya itu memperkaya warisan budaya kita. Betul betul. Bayangin aja kalau misalnya satu Indonesia punya budaya dan adat yang sama, pasti kan bakal Flat, monoton. Iya, Iya. flat Bener. dan gitu, nggak betul, berwarna. betul banget. Iya, terus juga, banyaknya budaya itu kayak misalkan di Bali ya. Bali itu kan terkenal banget ya nyampe luar negeri gitu Betul, kan, ya orang sampai luar negeri kan juga iya banyak kan kan, di sampai sana. sekarang tuh Bali, ya sedikit ada masalah karena kelebihan turis, banyak turis yang datang Betul. kan ke Bali kan. Jadi nggak cuman berwarna, tapi kebudayaan itu juga bisa memberi kehidupan kita, maksudnya menaikkan taraf kehidupan kita. Kita bisa kayak di Bali nih, itu kan ekonominya, meningkat kan karena adanya turis datang yang penasaran nih Jadi Bali orang itu kayak pada gimana. kenal sama budaya Iya, jadi kita Indonesia. memanfaatkan itu kan. Jadi Betul. ya dengan adanya budaya yang beragam, itu juga berpengaruh ke ekonomi, ke kehidupan orang-orang di Setuju, bener. sana itu kan. Oke, menarik banget ya. Sekarang, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan tentang keberagaman agama, boleh dong diminum dulu gitu kan, mana tahu seret gitu kan, baru datang belum pada Ucek. minum. Pucuk dulu guys. Silakan, silakan. Tegang banget. Minum dulu Hmm. dong. Iya, gampang Hostnya nyuruh doang tapi nggak minum. Gampang deh, gampang deh. Mana sih? Ah, Oke deh, menarik banget ya tentang pembahasan, keberagaman Oke. budaya. Sekarang kita akan membahas tentang keberagaman agama. Bagus, Oke. bisa dijelasin nggak, Kita apa itu keberagaman agama? keberagaman agama, berarti keberagaman agama itu nggak beda jauh ya sama budaya ya kan. Dari Iya. kata ragam, ragam itu bermacam-macam. Kayak Macam-macam. Indonesia aja nih. Indonesia kan banyak banget ya keragaman agamanya. Ada Islam, Kristen, ada Buddha, Konghucu, ada Hindu kan banyak. Nah itu salah satu definisi. Jadi nggak beda jauh sama budaya, yaitu keragaman adalah banyaknya jenis agama, ya kan? Kayak tadi saya sebutin, nah itu berarti banyaknya jenis-jenis agama, keragaman agama itu. Ya betul, setuju banget gua sama Bagus. Keberagaman agama itu kan bikin kita jadi lebih terbuka kan. Jadi kayak ada hal yang baik dari, jadi kita Agama. jangan saling menghakimi orang. Iya, karena pasti Semua agama juga ngajarin hal yang baik. Iya, Nah, kan setuju. kita bisa ngambil pelajaran dari agama-agama lain, nilai-nilai positif yang bisa kita Iya, pelajarin kan. Iya, cuman Dan ambil hikmahnya. iya, Dan yang paling penting keberagaman Iya. agama itu punya mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai. Setuju, benar. Setuju banget. Kenapa harus ribut gitu kan kalau bisa damai kan? Betul, betul, betul. Oke, setuju banget nih.
sekarang kalau misalkan kita ngomongin tentang toleransi, Mhm. gimana nih Retno menurut Aduh. kamu bisa dijelasin gak sih lebih lanjut apa itu toleransi dan kenapa toleransi itu penting? Kalau menurut aku toleransi itu, sikap saling menghargai dan menerima perbedaan, baik itu dalam agama, budaya, ataupun sudut pandang hidup. Dan kenapa penting ya karena dengan toleransi ini bisa menciptakan keharmonisan dan menghindari konflik yang terjadi di masyarakat. Oke, iya, setuju banget dan kita bisa nih belajar toleransi tuh dari kehidupan kita sehari-hari. Kayak dari kita kecil tuh kita selalu diajarin toleransi dari kita SD. SD tuh pasti sering lah ditanya sama guru, "Apa itu toleransi?" Betul Ujungnya apa sih banget. jawabannya? Ya menghargai. Jadi kunci Menghargai. utama dari toleransi itu kita menghargai, kepercayaan orang lain. Setuju. Gue ada sih contoh tapi nggak bisa ditampilin di sini Iya. sayangnya. Jadi gue sedikit cerita nggak apa-apa lah ya Boleh, nih Iya, ya? boleh. nggak apa-apa. Enggak, gue tuh tinggal di desa namanya Kampung Sawah. Ini Kampung Sawah nih sempet rame karena kenapa, dia itu bisa hidup berdampingan. Jadi di Kampung Sawah itu kalau nggak salah ya, ini maaf kalau misalkan keliru, itu disebutnya dengan segitiga emas. Kenapa segitiga emas? Jadi di Kampung Sawah itu nih ada masjid namanya Al Jauhar, masjid agung, jadi masjid besar. Terus ada gereja juga, gue lupa deh nama gereja Protestan tapi gue lupa namanya. Itu lumayan besar juga. Sama ada lagi gereja Katolik, kalau nggak salah gereja Katolik Servatius. Itu jadi mereka nih punya tempat yang besar-besar kayak masjidnya besar gitu. Maksudnya dengan kita tahu bahwa di situ ada saling berdekatan gereja, masjid, itu kan berarti beragam kan Betul, agamanya di betul. sana. Nah, itu unik-unik kenapa gue bisa nyaksiin langsung gitu deh dalam kehidupan gue. Itu kalau misalkan ya di Masjid Al Jauhar nih lagi ada acara misalkan kayak Maulid Nabi, bisa kan acaranya besar ya karena biasa kalau Masjid Agung dia ngundang yang ngisi ceramah ya, Iya, yang ngisi ceramah betul. itu bisa yang lumayan ini kan terkenal tuh bisa penuh tuh. Nah kalau misalkan parkirannya penuh nih, itu bisa parkirnya bisa di gereja. Begitu juga orang-orang gereja kalau Saling lagi ada toleransi. iya, kayak Benar. mereka tuh nggak ada yang kayak anti gitu loh. Gue anti Betul. sama agama itu keren sih, Nah, itu itu bisa itu gue itu hal pelajarin yang nanti bagus. gue cari. Yang kayak tadi lu bilang gue setuju banget. Kayak intinya tuh toleransi itu harus diajarin dari sejak Iya, kecil. sejak kecil Itu benar intinya, itu iya. poin paling penting sih menurut gue. Heeh. Kayak kalau sikap saling menghargai di sekolah-sekolah juga penting banget tuh buat punya program yang buat toleransi. Jadi mengajarin toleransi itu Iya. sangat penting sih menurut gue. Betul banget. Wah, bener-bener penting ya toleransi ini. Sekarang kita masuk ke segmen dialog antar budaya serta antar agama. Bagus, gimana nih menurut kamu ya? Kenapa dialog Oke. ini penting dan bagaimana cara yang efektif untuk melakukannya? Oke, dialog itu penting. Kenapa penting? Karena menurut pandangan gue, kebanyakan kejadian suatu konflik keributan etnis, keributan agama dan semacamnya itu karena mereka nggak paham apa gitu yang di agama itu tuh ngajarin apa kita nggak paham. Jadi kayak kita tuh langsung menyimpulkan tanpa kita adanya dialog. Kalau misalkan kita dialog, kita diskusi, itu kemungkinan akan terjadinya konflik itu kecil. Jadi kayak buat teman-teman semua nih yang nonton ya, kalian jangan asal menyimpulkan. Oke, Betul. kalian tuh Betul harus banget. diskusi dulu nih. Kalian harus tahu agamanya itu dia tuh ngajarin apa. Diskusi sama orangnya langsung gitu kan. Jangan cuma denger-denger doang. Oke, teman-teman. Oke, supaya kita tidak ada terjadinya konflik Iya, seperti betul itu. banget. Oke. Iya, dan yang gak kalah penting dialog tuh harus dilakukan dengan jujur dan terbuka. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat ataupun ada masalah satu sama lain tuh kita nggak ada yang ditutup-tutupi Iya. gitu. Benar, setuju banget gue Retno. Jadi dialog tuh sekarang kita kan punya sosial media nih. Iya, betul Jadi banget. kita bisa menggunakan itu buat Menyebarkan hal-hal yang menyebarkan hal-hal yang baik baik, ya ya kan. kan. Jangan ada Kita provokasi. bisa saling berbagi pandangan dan pengalaman juga gitu. Ya kayak tadi gue ceritain Kayak tuh tadi lo kan, ceritain, salah satunya betul. itu Sekarang jadi pengalaman. lebih mudah Menyebarkan hal-hal yang menyebarkan positif. hal-hal positif. Betul, betul. Menarik banget ya. Tapi meskipun adanya dialog ya, kadang masih terjadi konflik nih. Retno, menurut kamu apa sih penyebab utama konflik dan bagaimana cara untuk mengatasi konflik tersebut? Biasanya penyebab utama konflik itu karena ketidakpahaman, bisa juga terjadi diskriminasi. Dan bagaimana cara mengatasinya kita tuh perlu pendekatan resolusi konflik yang melibatkan diskusi seperti kita ini ataupun edukasi. Dan Media jika sosial iya, mungkin ya. dan jika diperlukan kita bisa melibatkan pemimpin lokal ataupun tokoh agama. Iya. Betul. Benar, dan kita kan juga bisa belajar dari studi kasus yang ada di Maluku dan Poso kan. Dengan pendekatan yang tepat konflik bisa diselesaikan dengan hidup dengan damai. Oke. Bentar Cok, pucuk dulu.
Minum dulu. Iya Aus Bang, boleh aus. boleh Haus minum dulu, banget boleh kayaknya boleh ya. boleh minum dulu Hmm. ya. Ya kita bahas penyebab utama konflik dan bagaimana cara mengatasinya. Ini dari sudut pandang gue ya. Kalau misalkan emang salah nanti teman-teman bisa koreksi ya. Ini penyebab utama konflik dari pandangan gue. Walaupun udah ini ya apa melakukan dialog ya. Udah melakukan dialog, penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu ya pertama kesalahpahaman ya. Itu harus diluruskan. Dan yang kedua adalah dia menyimpulkan hal terlalu cepat. Betul, Itu yang setuju. sering terjadi. Jadi dan sebenarnya masih banyak lagi ada juga penyebab konflik itu kayak ajaran dari keluarganya dia. Kadang ada kita kan nggak tahu kan di keluarga itu diajarin kayak gimana, Betul, betul. Berbeda cara ya. pola pikirnya gimana. Betul banget. Ya, faktor-faktornya itu banyak. Yang salah satu dari gue tuh itu. Oke deh, baiklah. Setelah sekarang kita akan membahas tentang peran pendidikan dalam memupuk keharmonisan nih. Bagus, gimana sih Mm-mm. menurut lo bagaimana kurikulum pendidikan bisa mendukung keberagaman budaya dan juga agama? Oke, kurikulum pendidikan itu mendukung banget ya. Dan yang paling penting kurikulum pendidikan harus dia memberikan sebuah apa ya pengetahuan kepada kita kalau keberagaman itu penting. Keberagaman itu nggak membuat kita menjadi rugi. Keberagaman itu malah membuat kita memiliki manfaat ya. Keberagaman itu memiliki manfaat gitu. Dan sedari kecil ya kurikulum kita dari umur 5 tahun nih kita udah masuk ke dalam dunia pendidikan ya. Nah, kan kalau emang mau mupuk sebuah kebiasaan, pola pikir itu emang dari kecil Dari kan, kecil, didik dari setuju. kecil. Nah, perannya siapa ya pendidik ini? Kita dari TK loh. Kita dari TK seharusnya udah diajarin kayak gini. Kalau misalkan kita dari TK, SD, SMP, SMA seharusnya kita kalau terus digembleng sama hal-hal keberagaman ini, ya pas kita dewasa terjadinya konflik itu kecil. Kecil, Ya setuju, terjadinya benar. kecil. Nah, tapi kalau misalkan udah nih dari kecil dipupuk tuh terus tentang keberagaman, tapi pas udah gede sama aja, nggak ada perubahan, berarti ada yang salah Betul. antara sistemnya atau orangnya. Orangnya, betul. Sebenarnya kan Iya, kayak gitu kan karena bercandaan sebenarnya kan jadi iya, orang jadi saling jadi kemana-mana benar. gitu. Iya, oke. Dan benar kata Bagus, selain kurikulum pendidikan yang penting, peran guru juga sangat penting. Karena guru ini harus menjadi teladan yang baik untuk apa ya mengajarkan kepada anak-anak muridnya tentang menghargai perbedaan, dan guru juga harus bisa memfasilitasi diskusi yang membangun tentang keberagaman. Oh, banget. Betul, selain itu lembaga pendidikan juga bisa bekerja sama tuh dengan komunitas dan organisasi lain untuk mendalam program-program keharmonisan. Iya, Jadi setuju. semua saling nyatu Saling gitu. kalau kita mau membangun memupuk keharmonisan itu ya kita harus bekerja sama Benar. semua Jadi pihak kalau ya. Benar itu misal juga salah kayak satu halnya. ada A, B, C gitu kan Heeh, beda-beda. Jadi heeh. kayak dia ngasih tahu ini jadi saling Iya. bareng-bareng gitu. Iya, kalau misalkan dari pendidikan nih kita udah melakukan hal kayak gini tapi nggak didukung sama pemerintah atau nggak Benar. didukung sama kita ya sama aja Sama gitu. aja, Jadi benar. kita harus butuh kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Betul. Iya. Betul, setuju banget. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen kebijakan pemerintah dan peran lembaga internasional. Lukman, bagaimana kebijakan pemerintah bisa mendukung keberagaman dan keharmonisan? Nah, kalau menurut gua kebijakan pemerintah yang mendukung keberagaman dan keharmonisan tuh kayak bisa berupa undang-undang anti diskriminasi kan. Program kesejahteraan sosial dan inisiatif dialog antar budaya juga jadi salah satunya tuh. Kayak lembaga internasional seperti UNESCO juga berperan penting kan dengan program-program yang mempromosikan keberagaman budaya di tingkat global. Jadi Iya. penting banget sih kayak gitu. Iya, pemerintah itu punya peran penting apa enggak? Penting banget, coy. Penting banget karena kan ya dia yang ini Ya, pemerintah kan punya apa ya kekuasaan yang kekuasaan, paling benar. tinggi gitu. Mau berbuat apa juga apalagi buat hal yang baik ya pasti didukung banget kan Harus sama. banget. Terus gimana caranya ya? Pemerintah mikir ya. Kita kalau misalnya itu gak bisa kayak misalkan bikin program kayak acara Kayak tadi festival kayak tadi gue bilang kayak gitu, benar. kebudayaan. Terus buka kayak forum diskusi. Pemerintah bisa melakukan hal itu dan juga bisa membuat tadi lu bilang undang-undang. Untuk apa undang-undang dibuat? Untuk melindungi budaya-budaya lain Betul. gitu. Melindungi dari ancaman-ancaman. Kadang kan ada orang yang kayak nggak suka sama Benar, budaya gitu benar. kan. Nah, pemerintah bisa melindungi itu dengan undang-undang. Itu bisa banyak caranya sebenarnya kok. Sesuai pemerintah mau apa enggak? Iya. Oke, setuju banget. Nah, bagaimana cara peran media dan teknologi dalam mempromosikan keharmonisan nih, Retno? Peran media dan teknologi tentunya sangat penting
karena di era yang canggih seperti kita ini, semua kalangan kan make dari muda sampai tua itu memakai media dan teknologi. Jadi media dan teknologi ini bisa menjadi alat yang efektif untuk kita menyebarkan pesan-pesan keberagaman dan toleransi. Betul. Nah, biar begitu juga terkadang kan ada apa namanya itu kayak tantangannya lah kalau sosial media kadang-kadang kan ada berita hoax dan ujaran Iya. kebencian ya Betul kan. banget, betul. Tapi dengan edukasi yang tepat, media bisa menjadi platform yang tepat juga sebenarnya kayak untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keharmonisan. Karena yang tadi sebelumnya sudah dibilangin, sosial media tuh sekarang justru ada sosial media tuh jadi mudah. Cuman Iya, gimana cara kita melakukannya aja. Jadi kita nggak iya, boleh tuh kayak nyebar-nyebar berita hoax, iya Betul benar-benar. berita-berita ujaran Iya. kebencian, betul. jangan Iya. sampai kayak gitu. Dan kita juga harus nyaring kan kayak Nah, gitu. media sosial tuh punya peran yang penting di zaman Betul. sekarang. Zaman sekarang tuh nggak mungkin banget orang nggak sebenarnya ada sih beberapa orang yang nggak main sosial media, tapi mungkin 90% Sekarang orang udah banyak pasti sekarang make. anak-anak aja udah pada bisa Iya, kan. Iya, nah benar. tapi itu yang jadi permasalahan adalah kita harus bijak pakai media sosial cuman memberikan tempat kepada kita. Wadah. Iya, untuk kita ya menyebarkan hal-hal yang Benar. baik. Nah, kadang itu malah yang tadinya niatnya buat media sosial itu baik, tapi malah jadi buruk. Karena Iya. apa? Karena orang yang salah dalam menggunakannya. Nah itu Nah, tuh jangan sampai harus kayak jadi gitu. misalkan tadi lu bilang tentang hoax itu ya itu sering banget itu terjadi di media sosial. Tapi ada Betul. satu Kayaknya baru-baru ini juga terjadi nggak sih? banyak ada Banyak banget. Ya. Tentang yang di Plaza Indonesia? Iya, kayaknya gue tahu gak ya? Kurang tahu. Kurang Iya, baca ada sih gua. baca. Tapi Belum lewat mungkin ya. belum lewat. Tapi intinya, FYP. intinya tuh kayak banyak banget hoax berita. Nah, karena banyak hoax itu, nah kita juga harus bijak menggunakan. Jadi Nah. kita harus baca, jadi cari referensi-referensi yang banyak. Jangan asal menerima berita gitu loh. Nah bahaya. itu harus beredukasi. Tapi ini ya, gue waktu itu menemu suatu platform nih keren sih. Gue memuji platform ini karena dia bikin suatu program namanya itu Tirto ID Cek Fakta. Apaan tuh? Kalau penasaran coba search di Google itu namanya Tirto ID Cek Fakta. Ini gue nggak promosi ya, ini gue tahu waktu itu. Dia tuh jadi kalau ada video viral dia tuh langsung gercep gitu. Dia gercep, dia langsung kayak benerin nih, ini video ini nggak benar gitu. Jadi dia memberitahu gitu. Iya, dan dia itu secara sistematis sebenarnya ada banyak. Kalau misalkan kita ragu nih mendapatkan sebuah informasi, kita ragu, kita bisa mencari platform-platform yang dia menyediakan. Kayak misalkan tadi gue sebut Tirto ID, kalau nggak salah Kominfo juga punya deh. Buat ngecek-ngecek ini fakta ini bener apa enggak. Berarti itu ya platform bagus lah. Nah, untuk iya mengangkat tentang media sosial itu. Perannya penting apa enggak? Penting. Nah, gue mau bahas lagi, ini agak panjang nggak apa-apa ya. Kayak podcast. Podcast yang lagi rame banget di bulan Ramadan kemarin tuh. Podcast login dari betul. keren banget. Itu benar-benar kayak memberikan contoh gitu, nggak cuman asal ngomong-ngomong, tapi dia memberikan contoh. Di episode terakhirnya itu gue agak kaget. Dia tuh mengundang semua pemuka agama, semua pemuka agama dari Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, tujuh tuh pokoknya tuh datang Buat semua. bergabung gitu ya. Iya, mereka berdiskusi. Jadi kayak mereka tuh nggak cuma ngomong, tapi mereka memberi kok. Kita tuh bisa bareng-bareng loh ngobrol. Kenapa kita harus ribut gitu? Kalau misalkan emang ada kesalahpahaman kan kita bisa diskusi. Iya. Itu salah satu contoh adanya login itu. Login namanya kalau nggak salah. Iya, login itu. Dia meluruskan hal yang salah. Itu waktu itu datengin pemuka agama dari Konghucu yang tadi gue nggak tahu Konghucu itu kayak gimana, dia ngejelasin. Akhirnya gue tuh ternyata Konghucu tuh agama yang kayak gini gitu. Itu bener. itu Jadi keren. podcast tuh guys kayak wadah juga sebenarnya, kayak kita juga harus sering-sering denger podcast kan, jadi pemberitahuan juga banyak. Iya, tapi podcastnya ya carilah podcast yang bermanfaat, yang baik-baik. Buat pengetahuan gitu-gitu. Betul. Akhirnya mari kita lihat studi kasus dan best practice. Bagus, bisa nggak sih lo berbagi contoh nih dari nyata komunitas atau negara yang berhasil menciptakan keharmonisan dalam keberagaman? Nih dari kehidupan kita sehari-hari ya, yang tadi gue contohin tuh kayak yang kampung sawah, itu dia menurut gue dia berhasil untuk menciptakan sebuah keharmonisan di dalam keberagaman. Bayangin aja masjid, gereja yang besar itu bisa melakukan kegiatan, bisa saling tolong menolong kan. Nggak cuma yang dari kampung sawah, ada juga gereja katedral, gereja Ralat, masjid Istiqlal. Itu kan mereka bisa menciptakan tuh namanya keharmonisan. Mereka tuh mencontohkan kalau ya kita bisa hidup bareng-bareng gitu. Nggak usah lah kita ribut-ribut, ngapain pula kita ribut-ribut. Nah, itu contohnya. Dan ada lagi contohnya Jakarta. Walaupun emang Jakarta terkadang ada keributan juga, tapi Jakarta itu salah satu contoh sebuah kota yang beragam. Bayangin aja dari seluruh Indonesia
itu pasti datang ke Jakarta, nggak mungkin tinggal di Jakarta. Kita sebut apa sih? Perantau. Rantau Kan ya, banyak betul kan banget, dari betul banget. ada orang Jawa, Madura, Batak, banyak kumpul di Banyak situ ya, kan. betul. Iya, ya walaupun emang pernah terjadi sebuah keributan, tapi kan itu udah selesaikan dan sekarang pun mungkin ya belum adalah berita-berita yang kayak kekacauan yang besar gitu kan. Itu Oh salah satu iya. contohnya Jangan lupa ada Jakarta. lagi Yogyakarta juga Ya di Indonesia juga kan Yogyakarta itu terkenal banget tuh dengan toleransi dan keberagaman budayanya ya Yogyakarta. benar juga banyak sih contohnya. Banyak banget contoh di Indonesia. Iya, tapi yang paling menarik karena gue bisa ngelihat langsung itu kampung Iya, sawah. betul, Itu gue ngeliat betul. dari kecil tuh keren banget. Gue Ada bisa main ke juga. gereja. Apa tuh? Sorry. Contoh nyata lain dari komunitas dan negara lain. Itu pertukaran antar budaya. Ada juga festival lintas agama Hmm. dan komunitas untuk mempromosikan dialog. Seperti collab yang tadi Bagus bilang ini. Nah, itu betul keren. banget ya, Iya. betul banget. Oke deh. Terima kasih banyak ya untuk Bagus, Lukman dan juga Retno nih untuk saran dan wawasannya. Itu tadi perbincangan kita tentang keharmonisan dan keragaman budaya serta agama. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Sampai Sampai jumpa. jumpa.